matriks penyajian graf atau penyajian dalam matriks. Misalnya disajikan graf G dalam matriks ruas B ukuran M kali 2, maka setiap baris matriks menyatakan ruas. Misalnya, baris 47 menyatakan ada ruas menghubungkan simpul 4 dan simpul 7. Matriks adjasensi dari graf G, yaitu matriks yang menghubungkan verteks dengan verteks tanpa ruas sejajar, adalah matriks A berukuran N kali N yang bersifat, yang mana dia akan bernilai 1 bila ada ruas VI, VJ, bernilai 0 bila dalam hal lain. Matriks adjasensi merupakan matriks simetri untuk graf dengan ruas sejajar. Matriks adjasensi didefinisikan sebagai berikut. P bila ada P buah ruas menghubungkan PI VJ, P besar dari 0. 0 bernilai 0 bila dalam hal lain. Selanjutnya yaitu matriks insidens dari graf G, yaitu matriks yang menghubungkan verteks dengan edge. Tanpa selalu didefinisikan sebagai matriks M berukuran N kali M sebagai berikut. Dia akan bernilai 1 bila ada ruas edge berujung di simpul V, bernilai 0 bila dalam hal lain. Ini selanjutnya kita masuk ke dalam contoh. Di sini terdapat sebuah gambar, yaitu ada edge 1, edge 2, edge 3 sampai dengan edge 8. Jadi kita masukkan dalam bentuk kita rubah dalam bentuk matriks ruas, yaitu kita lihat edge pertama. Edge pertama itu menghubungkan verteks 1 dengan verteks 2, berarti 1 dan 2. Selanjutnya, edge 2 ini menghubungkan verteks 1 dengan verteks 3, 1 dan 3. Begitu juga sampai seterusnya. Di sini dapat kita lihat edge 8 yaitu menghubungkan verteks 4 dengan verteks 5. Dan kita juga bisa merubahnya dalam menjadi 2 baris. Kalau ini menjadi 2 kolom, ini menjadi 2 baris, atau secara berpasangan dengan 1,2, 1,3, 1,4 sampai seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh masih terdapat gambar yang tadi, dan ini merupakan matriks adjasensinya. Itu matriks adjasensi kan menghubungkan verteks dengan verteks. Dia akan bernilai 1 apabila ada FI dengan FJ-nya. Contohnya dapat kita lihat, ini F1 berarti dia 0. F1 dan F2 kita beri nilai 1 karena di sini terdapat F1, di sini kan F1 dan F2-nya, dan di sini ada ruas yang menghubungkannya, makanya kita beri 1. Selanjutnya F1 dengan F3, F1 dengan F3 ini juga ada ruas yang menghubungkannya yaitu H2, makanya kita beri nilai 1. Dan begitu juga sampai seterusnya. Selanjutnya yaitu contoh masih gambar yang tadi, dan ini untuk matriks insidens. Matriks insiden ini kan seperti yang saya katakan tadi, yaitu menghubungkan verteks dengan edge. Bernilai 1 apabila ada edge yang berujung pada simpul V. Ya, kita ambil satunya yaitu F1 di sini, dan E1-nya ini. Ini ada karena berujung pada sebuah simpul, makanya kita beri nilai 1. E1 dan P1 ini. Dan begitu juga dengan nilai-nilai seterusnya. Selanjutnya yaitu graf terarah. Graf terarah adalah graf yang menghubungkan V1 ke V2 saja, satu arah.
berarti dia menghubungkan dengan satu arah. Maksimum jumlah busur dari N simpul adalah N dikali N kurang 1. Suatu graf berarah terdiri dari dua himpunan. Himpunan V anggotanya disebut simpul, dan himpunan A merupakan himpunan pasangan terurut yang disebut ruas berarah atau arkus. Berarti terdapat simpul dan terdapat arkus. Ini ada contoh, gambar di bawah ini adalah sebuah graf berarah. Ini contohnya, berarti tadi kan terdapat simpul dan arkus. Berarti V mengandung 4 simpul, yaitu 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. Dan A mengandung 7 arkus, yaitu 1, 4, 2, 1, 2, 1, ini 2 kali karena ini sejajar, 2, 1, 2, 1. Bukan 2, 1, 1, 2, tetapi dia searah, 2, 1, 2, 1. Dan 2, 1, 4, 2, 2, 3, 4, 3, dan 2. Arkus 22 disebut gelung atau self loop, sedangkan arkus 21 muncul lebih dari satu kali, disebut arkus sejajar atau arkus berganda. Selanjutnya, bila arkus satu graf berarah menyatakan suatu modal, maka graf berarah tersebut dinamakan jaringan atau network. Biasanya digunakan untuk menggambarkan situasi dinamis. Bila V aksen himpunan bagian dari V serta A aksen himpunan bagian dari A dengan titik ujung anggota A aksen terletak di dalam V aksen, maka dikatakan bahwa D aksen di dalam kurung V aksen, A aksen adalah graf bagian atau bisa juga disebut dengan subgraf dari D di dalam kurung V, A. Bila A aksen mengandung semua arkus anggota A yang titik kunjungnya anggota V aksen, maka dikatakan bahwa D aksen di dalam kurung V aksen, A aksen adalah graf bagian yang dibentuk atau direntang oleh V aksen. Graf tak terarah. Graf tak terarah adalah graf yang menggabungkan dua verteks V1 ke V2 dan V2 ke V1. Bila verteks sama dengan N, maka graf tak terarah komplit akan mempunyai busur G sama dengan N dikali N dikurang 1 per 2. Nah, di sini teman-teman dapat melihat gambarnya, yang mana di gambar telah ditunjukkan mana yang busur atau G atau ARC yang mana, dan ditunjukkan yang mana simpul atau vertex atau node. Yang dapat dilakukan adalah V1 dikurang V2 sama dengan V2 dikurang V1, V1 dikurang V4 sama dengan V4 dikurang V1, dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya yaitu critical part. Critical part ini menggunakan graf berbobot dan mempunyai arah. Nah, di sini ada contoh sebuah graf, di mana di dalam graf ini ada bobotnya, yang mana bobotnya yaitu 10, 7, 6, 4, 8, 5, dan 6. Di sini kita mempunyai tujuan dari asalnya, yaitu simpul 1 menuju simpul 5. Yang mana dari simpul 1 menuju simpul 5 itu ada beberapa kemungkinan atau alternatif. Teman-teman dapat melihat tabel di samping ini. Nah, di sini sebagai contohnya, melalui jalur 1, kemudian ke jalur 4, dan kemudian ke jalur 5. Maka nanti akan didapat bobotnya yaitu 16. Nah, bobot 16 ini kita dapat. Nah, di sini kita lihat dulu jalur 1 kemudian ke jalur 4. Nah, dari jalur 1 ke jalur 4 itu memiliki 7 bobot. Dan jalur 4 ke jalur 5 itu memiliki 9 bobot. Kita tambahkan atau kita jumlahkan bobot dari jalur 1 ke jalur 4
dari jalur 4 ke jalur 5, maka didapat bobotnya itu 7 ditambah 9, maka didapat 16. Selanjutnya yaitu dari jalur 1, kemudian ke jalur 2, dan ke jalur 5, maka didapat bobotnya yaitu 15. Selanjutnya jalur 1 ke jalur 2, ke jalur 3, dan ke jalur 5, maka didapat bobotnya yaitu 24. Selanjutnya dari jalur 1 ke jalur 4, ke jalur 3, dan ke jalur 5, maka didapat bobotnya yaitu 19. Selanjutnya jalur 1 ke jalur 2, kemudian ke jalur 3, kemudian ke jalur 4, dan kemudian ke jalur 5, maka didapat bobotnya yaitu 29. Selanjutnya dari jalur 1, kemudian ke jalur 4, kemudian ke jalur 3, kemudian ke jalur 2, kemudian ke jalur 5, maka didapat bobotnya yaitu 22. Nah, di sini kita peroleh critical path atau lintasan kritisnya sama dengan 29 dan lintasan terpendeknya yaitu 15. Selanjutnya yaitu minimum spanning tree. Minimum spanning tree merupakan spanning tree yang mempunyai bobot dan tidak mempunyai arah. Dengan hasil penjumlahan bobotnya adalah minimum. Nah, di sini teman-teman perhatikan gambar G. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat minimum spanning tree adalah bentuk kembali semua simpul tetapi tanpa ruas. Gambar dan telusuri ruas dengan bobot paling kecil. Seterusnya, secara ascending hingga semua simpul terhubung. Nah, teman-teman perhatikan gambar ini. Nah, ini merupakan draft yang terbentuk dari draft sebelumnya, yaitu dari gambar G ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Iras Sapitri Harahap, NIM 1914040033. Di sini Ananda ingin melanjutkan pembahasan dari teman Anda yang sebelumnya, yaitu tentang penelusuran graf. Penelusuran graf ini dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama Deep Research atau DFS. Yang kedua, Breadth First Search atau BFS. Yang pertama tadi itu adalah DFS. Penelusuran dengan DFS pada graf tak berarah dengan melakukan pengecekan pada node dengan kedalaman pertama dari node yang ditinjau. Bisa teman-teman perhatikan gambar yang ada di bawah itu. Karena P8 sudah dilewati setelah penelusuran ke P4, maka penelusuran yang berikutnya tidak ada dilewati lagi. Kemudian yaitu pertext. Seperti yang ada pada gambar video itu, ada P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Lalu dari gambar di atas dapat kita peroleh urutan P1 ke P2 ke P4 ke P8 ke P5, lalu P6 ke P3 ke P7. Yang kedua yaitu Breadth First Search atau BFS. Berbeda dengan cara DFS, penelusuran BFS akan diawasi dari node 1, kemudian melebar pada node yang berdekatan dari node 1 dan diteruskan pada node 2, 3, dan seterusnya. Seperti gambar yang di bawah juga, yaitu diteruskan seperti pernyataan pada BFS.
S. Lalu dari gambar tersebut kita peroleh urutannya, yaitu P1, P2 ke P3, lalu P4 ke P5 ke P6 ke P7, lalu P8. Contoh soalnya, kita perhatikan graf G berikut. Yang di bawah tuh ada gambar. Lalu dari gambar di samping kita berdasarkan. Yang pertama, A. Sebuah jalan tertutup dengan panjang 9. B. Sebuah jalan setapak terbuka dengan panjang 9. Sebuah jalan tertutup dengan panjang 7. Sebuah lintasan atau jalur dari simpul A ke N. Panjang sikel terpanjang dalam G. Lintasan atau jalur panjang terpanjang dalam G. Lilitan atau ketebalan dalam G. Sebuah graf bagian bukan rentang. Oke, kita jawab pembahasannya. Untuk jawaban pertama, kita contohkan. Ibaratkan jalan tertutup dengan panjangnya 9 adalah jalan dengan barisan titik I, C, D, E, M, L, K, C, I. Lalu jawaban yang ke B. Tadi kan pertanyaannya, sebuah jalan setapak terbuka dengan panjang 9. Contohnya, jalan terbuka dengan panjang 9 adalah jalan dengan barisan titik A, G, B, H, J, I, C, K, D, E. Lalu jawaban yang C-nya adalah contoh jalan yang tertutup dengan panjang 7 adalah jalan dengan barisan titik C, D, E, M, L, D, K, C. Oke, jawaban yang D-nya contoh lintasan dari A ke N adalah jalan dengan barisan titik A, G, B, I, C, D, E, N. Lalu jawaban E, sikel terpanjang dalam G adalah 4. Lalu salah satu sikel yang panjangnya sedemikian adalah jalan dengan barisan titik G, B, I, Z, G. Lalu yang jawaban yang F, lintasan panjang terpanjang dalam G adalah 12. Salah satu lintasan yang panjangnya demikian adalah jalan dengan barisan titik G, B, H, J, I, C, K, D, L, M, N, E, N. Oke, jawaban G-nya lilitan. Panjang sikel terpendek dalam suatu graf, yaitu lilitan pada graf kan G di atas adalah 3. Contoh I, C, K. Lalu jawaban H, graf bagian bukan rentang adalah graf bagian yang tidak memuat seluruh titik pada graf induknya. Contohnya sebagai berikut, di mana titik selain E, F, N, M, N dihapus. Lalu contoh soal nomor 2. Tunjukkan bahwa salah satu di antara gap atau komplemennya pasti terhubung. Pembahasannya, kita misalkan G graf tak terhubung. Akan ditunjukkan G, C terhubung. Misalkan V dan W titik pada graf G. Jika VW bukan sisi di G, maka VW pasti sisi di GC. Dan berarti kita punya lintasan dari V ke W di GC. Di sisi lain, bila VW adalah sisi di G, maka ini berarti titik P dan berada dalam satu komponen di G. Karena G tak terhubung, maka kita bisa menemukan titik lain, sebut aja U, yang terletak di komponen lain yang begitu sehingga UV maupun UW bukan sisi di G. Dengan kata lain, UV dan UW adalah sisi di GC dan VUW membentuk lintasan. Ini menunjukkan bahwa sembarang dua titik di GC memiliki lintasan yang terhubung mereka. Dapat disingkat bahwa GC pasti terhubung.
Oke, contoh yang ketiga, kita misalkan G graf sederhana dengan N titik, dan untuk setiap titik V di G berlaku dV lebih besar sama dengan 1/2 N kurang 1. Lalu, buktikan bahwa G2 terhubung. Pembahasannya, misalkan G adalah graf sederhana dan dengan N titik, kita andaikan bahwa G tak terhubung. Misalnya terdiri dari setidaknya 2 komponen. Masing-masing komponen graf setidaknya memiliki 1 titik dan berdasarkan hipotesis minimalnya 1/2 N kurang 1 titik. Banyak titik pada masing-masing komponen adalah 1 ditambah setengah N kurang 1 sama dengan setengah N tambah 1. Jadi, jumlah titik pada graf G adalah setengah N tambah 1 ditambah setengah N tambah 1 sama dengan N tambah 1. Inilah kontradiksi dengan asumsi awal bahwa graf G memiliki N titik. Jadi, pengandaian diingkari, terbukti bahwa graf G terhubung. Soal-soalnya ya, oke. Teman-teman boleh membahas soal-soal berikut supaya lebih mudah. Sekian dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.